Halo guys, ketemu lagi di Sero Kalista. Sekarang mau tutorial bagaimana layouting di modul 2 Indrajos alias tentang peta distribusi klorofil A. Sebenarnya aslinya dari kemarin kan bilang terakhir tutor, cuman tadi kebetulan beberapa lumayan agak banyak yang request, jadi terima kasih. Tapi BTW ini tuh sebenarnya hampir mirip, sama aja kayak yang apa namanya, kayak yang ini, yang artis ini, cuman beda bentukan dikit, cuman sebenarnya ya sama aja lah. Kita bisa lihat tugas individunya di sini, kita harus buat 6 plot, berarti Juli. Kalau yang bagian versi aku Juli sampai Desember, tapi tergantung kalian masing-masing kan. Habis itu graphic time series bla bla bla, tapi yang ini nggak usah tutor ya, yang ini mah udah tinggal di running aja script, kakaknya juga nanti langsung berhasil gitu ya, mantap. Nah, caranya gimana? Pertama kalian nyiapin dulu file-filenya yang ini, yang runningan ini nih, yang di Google Earth Engine. Terus kalian save per bulannya, terus kalian running. Kalau udah kalian running sesuai yang di tutorial modul, kalian save, jangan lupa diklik di tas. Terus di run, terus di save ke Google Drive kalian. Nanti format filenya tuh .tif. Nah, nanti contohnya kayak gini, kalau udah di save 6 file ini, bisa kalian lihat ada 6 script. Nanti otomatis ke drive masing-masing, terus kalian download filenya satu persatu, begitu guys. Udah sih, itu spek yang harus dipersiapkan. Begitu guys, BTW jangan lupa like, comment, subscribe, semoga biar semangat asik. Udah habis itu kalian masukin aja filenya di folder yang biar kalian gak kepusingan. Di sini aku naruhnya di folder Indrajos modul 2 data awal. Nih aku nge-save semua file .tif-nya. Oke, kita lanjut. Gimana sih? Jadi apa apa yang diharapkan? Maksudnya plot apa yang harus kita buat? Contohnya kayak gini. Sebentar. Jadi aku udah nyoba buat kayak begini. Ini tuh contoh layoutnya sebenarnya sama aja kayak yang di modul pertama, cuman beda bentuk sama apa namanya, bentuk si kotak-kotaknya di bawah, sedangkan yang kemarin di pinggir. Jadi bagaimana sih guys buat kayak gini? Oke, kita buka langsung aja ke art map-nya. Sebentar, ini masih kerekam kan? Oke. Intronya 2 menit cukup lah. Sekarang kita mau ke art map. Mana sih? Aku malah WR plot, maaf ya. Rada anu. Kita X dulu. Nah, kita tunggu. Jadi kebetulan kan aku udah buat juga. Jadi kalian kalau misalnya udah buat sekali di awal, itu bisa kalian save dalam bentuk art map. Jadi biar bulan-bulan selanjutnya nggak perlu buat dari nol. Jadi kalian bisa ngerjain langsung dari template kalian sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak gimana nih? Contohnya kan aku udah buat, kalian klik di sini add data, habis itu cari foldernya di mana. Kalau aku di modul 2 art map data awal deh. Nah, karena aku udah buat ada di sini. Maaf ya kalau agak lama karena naruhnya agak bagong, jadi harus mencari dulu gitu. Atau nggak bisa dibukanya dari sini langsung kalau kalian pusing gitu kan. Ini aku udah buat ya. Ini kita contohin. Copy ng sih. Dalam bentuk ini loh. Dalam bentuk ini. Dalam bentuk file art map. Tapi kalau kalian misalnya belum buat, itu nanti aku kasih tahu ya cara bikin kotak-kotaknya, kalau siapa tahu ada yang lupa itu cara bagaimana membuat kotak-kotak layoutnya. Oke, karena ini aku udah buat, bentar di zoom out dulu. Nah, ini aku hapus dulu ya, kita mulai dari nol. Mulai lagi dari nol, asik. Nah, gimana sih kalian cara bikin kotak kayak gini, bikin teks kayak gini? Intinya kan awalnya kalian masih kosong nih, masih blank map gitu. Atau kalian bisa pakai contoh, pakai yang udah kemarin dibuat aja di modul satu, terus kalian tinggal rubah-rubah aja tempat posisinya. Cuman kalau kalian benar-benar mau dari awal, kalian klik ke insert, terus ke line, terus
terserah bordernya mau ukuran mau apa namanya ketebalannya berapa, terus mau pakai shadow atau enggak ini opsional dan backgroundnya juga opsional. Kalau udah tinggal klik oke, langsung deh jadi kotak kayak gini. Terus kalian tinggal biar nggak pusing, capek-capek. Kan ini banyak nih kotaknya, tinggal kalian copy. Copy kalian paste, habis itu dikecilin. Pokoknya gitu aja terus diposisiin terserah kayak gimana. Pokoknya gitu inti dari membuat kotak. Terus kalau misalnya buat teks itu gimana? Kalau cara membuat teks tinggal dari klik insert, terus teks, habis itu tinggal kalian ketik-ketik aja. Misalnya apa, terus kalau misalnya mau kalian edit, kalian klik klik dua kali. Bukan yang ini berarti. Insert, terus title. Nah, kayak gini kan. Terus kalian tinggal klik aja kayak gini misalnya klik dua kali bisa diedit fontnya, ukurannya, sama posisinya begitu. Udah kita langsung aja ya ini gak usah banyak babibu-babibu jadi kita langsung aja gimana caranya. Karena yang bulan Juli aku udah sekarang aku nyontohin bulan Desember. Jadi pertama klik insert, kalian klik data frame ini wajib karena kalau enggak nanti error terus kalian ukurin dulu aja segini dikira-kira aja, di drag. Terus habis itu kalian misalnya kayak gini, terus kalian klik, habis klik ini kalian cari klik add data. Terus kalian cari file yang .tif yang udah kalian download dari Google Earth Engine. Dari mana kalian taruh di apa namanya? Di folder masing-masing cari. Nah, ini aku yang Desember ya. CHL Laut Banda Desember 2011. Nah, udah kayak gini, sesuai tutorial di modul dan yang sebelumnya, kalian klik ini yang di color bar, terus kalian klik yang color bar yang rainbow yang baris ketiga, terus jangan lupa dicentang invert. Oke, udah deh. Habis udah kayak gini, kalian masih di tempat yang sama, kalian klik add data, terus kalian layering sama yang batas provinsi. Kalau kalian ingat, kalau kalian eh, lupa naruh filenya kan bisa download lagi di link Drive Assistant di modul satu yang batas provinsi ini, yang .shp. Kalian klik terus add. Tuh, ini jadinya langsung bagian ininya apa namanya nganuin si pulaunya kan. Terus bisa diganti warnanya sesuka hati karena saya seperti apa namanya mukanya biasa aja hijau ya udah hijau. Nah kan karena ini gimana sih cara ngepasin ngezoomin yang kalian harus ingat tuh kalian harus apa namanya ingat dengan empat hal ini zoom in zoom out pen sama select elemen cuman biar gampang kita bisa klik yang fix zoom in dulu. Nah kalau udah kayak gini bisa diatur. Jangan lupa pakai kalian tekan di keypadnya biar bisa ngegeser gitu. Nah disesuaikan sama punya kalian. BTW kan aku Laut Banda kan enak banget ya. Jadi kayak ya udah gitu nggak ketutupan banyak pulau. Jadinya nggak perlu pakai fungsi klip. Nah kalau kalian baca di modul itu kalau klip tuh misalnya ini aku liatin ya. Di modul itu kan ada yang disuruh ngeklip. Nah itu tuh maksud gunanya apa? Semisalnya kalian disuruhnya cuman di perairan yang di sini aja, yang di bawah. Sedangkan kan kalian ngedownload dari geotifnya sekotak gini. Sedangkan kalian cuma perlu yang di sini, makanya kalian perlu klip. Nah, itu kalian ikuti aja di modul karena kebetulan aku nggak kayak gini, jadi aku nggak perlu gitu. Ini tuh opsional tergantung kasus masing-masing. Oke, agak engap ya, sabar. Oke, habis itu udah, ini udah rapi ya, kipasin. Nah, habis itu gimana sih cara bikin apa namanya yang koordinat tuh yang ada garis gini, lintang-lintang, bla bla bla. Kalian klik di sini, kan kepencet, astagfirullah kalian mah. Nah, caranya kalian pindahin dulu ke select elemen biar nggak kegeser-geser. Kalian klik ini, klik kanan, properties, loading, sabar. Orang sabar, harus sabar. Nah, habis itu kalian klik yang grid.
terus klik new grid, terus ini di next aja, jangan lupa ini gratikul, next, terus kita degradationnya 5, biar nggak kekecilan, next, ini next lagi, ini finish, habis itu klik properties, nah terus yang ini dicentang left right-nya biar nggak cuman apa, biar full satu kotak, terus ukurannya bebas tapi biar kelihatan aku 11 dan fontnya juga bebas, ini disamain Times New Roman, habis itu klik di interval, jadi biar intervalnya nggak kebanyakan aku 3 aja, malah 53, oke, 33, oke, di apply, oke, anjay jadi kan, tuh lihat ya, tuh 129, 129, 16, kayak gitu. Udah deh, habis itu ngapain, sabar. Kita ganti dulu. Judulnya jangan lupa ya guys, si teksnya. BTW judulnya juga bebas, kayak kan nggak ada ketentuannya nih. Saya dari ngelihat contoh PPT sama, ya udah gitu. Disesuaikan saja guys. Habis itu, nah gimana cara buat legendanya? Kan kita tadi udah masukin yang batas provinsi, jangan lupa dinamain. Kalian klik kanan, ya bukan klik kanan, klik biasa, sabar. Terus properties, klik kanan properties, terus ke simbol. Sabar. Nah, ke simbologi, terus masukin nama labelnya apa, karena ini pulaunya ya udah namanya daratan. Ini fungsinya apa? Fungsinya buat nanti di legendanya. Oh ya, BTW kalau ininya ke apa, ketabrak, jangan lupa digeser. Nah, gini. Pokoknya diatur-atur lah. Terus habis itu kalau udah kalian klik gambarnya, sekarang kita mau bikin apa? Bikin si legendanya. Kalau ada yang lupa, ini sebenarnya sama aja kayak di tutorial sebelumnya. Insert, legend, terus ini udah, next. Terus aku maunya Times New Roman. Ini bebas opsional. Aduh, ngap, sabar ya. Satu, ini bebas tebalnya. Drop shadow bebas opsional. Terus next. Habis itu next lagi. Finish. Udah deh, cuman kalau kalian ngerasa shadownya ketebelan, kalian bisa klik properties lagi. Terus X-nya dikecilin 5, kecilan 5, terus di Y-nya juga di min 5, biar posisinya nggak ketebelan. Terus di apply. Terus udah, oke. Ini di drag, kecilin, terus di posisiin ke bawah. Udah kan, terus ini nama CHL lautnya biarin aja biar gak lupa kok ini dari file, emang gak salah file gitu, gak ketukar filenya. Bentar, tidak terlihat. Pokoknya yang kayak shadow-shadow gini nih opsional aja ya. Bentar, ini kalau kurang zoom kita zoom dulu, terus ini astagfirullah. Nah udah, habis itu sekarang gimana cara bikin yang kotak merah ini tuh, maksudnya kayak ngezoom, kan ini tuh kayak penanda ini tuh lokasinya tuh di mana gitu. Di sini kan. Gimana caranya kalian klik. Oh ya kan kalian misalnya belum buat ya. Ini kita ulangin dari awal. Kalian bikin boxnya dulu aja. Kalian bikin box kayak biasa gini. Terus isi backgroundnya biru, bebas. Ini optional. Terus kalian klik insert data frame. Terus di drag ke box ini. Kalau udah di drag ke boxnya, klik add. Terus masukin yang batas provinsi yang udah di download. Nah, jadi kan kayak gini sama. Terus disesuaikan, di zoom, digedein. Karena di sini ada garisnya, diklik kanan,
biar dihilangin garisnya, klik properties, sini loading. Nah, cari yang data frame. Oh, nah ini terus bordernya dihilangin, non aja. Masih loading. Nah, udah hilang bordernya. Terus ini biar agak ngezoom di klik di sini kalau biar lepas gitu. Nah, udah. Terus sekarang jangan lupa warnanya juga bisa disamain sama yang tadi pertama. Terus klik OK. Terus gimana kayak tadi bikin kotaknya, kalian klik ini, klik kanan. Ini geser dulu, bentar. Ini diunduh. Kan nggak bisa dikecilin aja zoom out. Terus geser nih pakai select picture. Fitur. Kecilin dulu ya. Cuma emang ini agak struggle di sini. Terus geserin aja manual. Nah, kalau udah, sekarang gimana cara bikin kotaknya ya? Pertama klik kanan, terus properties. Habis properties, sabar loading. Habis properties, cari yang extend indicator. Terus kan tadi kita udah bikin yang di atas yang gede ini. Itu namanya new data frame juga kebetulan. Jadi kalian klik, terus kalian pindahin. Biar ini nanti si gambar ini tuh kayak ngerujuk ke si gambar di sini. Maaf kalau gak paham bahasanya, cuman itulah. Nah, kalau udah kan ini muncul. Tapi kalau misalnya kalian mau edit lagi biar nggak ketebalan bisa. Misalnya 2.0 poin. Terus tinggal ganti. Terus oke di apply. Habis udah apply ini masih loading. Tinggal dipindahin. Nah udah deh ini jadi ngegambarin gimana si peta yang dari atas dan yang di bawahnya tuh skala peta besarnya. Habis itu sekarang gimana cara bikin skalanya tuh kan ke zooman gitu. Cara buat skalanya ini kan udah bikin kotaknya. Terus kalau misalnya logo ITB tinggal download aja di terus caranya ini gimana? Kalian klik gambar gede ini. Habis klik gambar, kalian cari insert. Terus cari scale tag. Bebas ini mau yang mana? Karena yang biasanya aku yang 1 cm 10 kilo. Ini maksudnya gimana? Itu artinya 1 cm di peta sama dengan 10 km di yang sebenarnya gitu. Kita pindahin ke sini. Ya udah. Terus sekarang klik lagi gambarnya, terus insert, terus scale bar. Habis scale bar, klik yang alternating scale bar 2. Oke. Terus ini di drag. Nah, udah deh. Ini bisa diatur dulu siniin. Biar pas. Diatur-atur sedemikian. Nah, gimana cara nambahin panah ada di insert juga. Bukan panah, apa namanya? Arah mata angin. Klik insert, terus north arrow. Terus ini bebas mau yang mana. Cuman seminatnya aja. Kalau aku sukanya yang S3 Note 65 estetik. Terus tinggal di sini deh pas banget. Jangan lupa dirapi-rapihin lagi aja. Nah begitu, alhamdulillah sudah beres. Seperti itu saja layoutingnya dari peta distribusi klorofil. Semoga bermanfaat. Maaf kalau sibol. Sebenarnya ini sama aja kayak tutor sebelumnya, cuman mungkin ya beberapa request. Jadi terima kasih. Semoga semangat selalu, sehat selalu. Terima kasih begitu. Udah sih gitu aja guys. Aman aja. Terus gimana cara nge-save dari filenya? Kalian jangan lupa nge-save dua. Nge-save-nya tuh dalam bentuk PNG sama ArtMap. Kenapa perlu dua? Karena kalau ArtMap nanti biar kalian bisa ngecek dan edit-edit lagi. Kalau misalnya ada kesalahan nulis, jadi kayak nggak perlu ngulang gitu. Dan kita tadi ngeklik file tuh save as, dinamain aja terserah.
Ini yang Desember. Udah deh save. Habis itu buat yang nanti masukin ke laporan, tinggal klik file, terus export map. Habis export map, loading. Nah, udah ini dinamain aja terus jangan lupa ditaruh di folder khusus biar nggak kecampur-campur. Udah deh begitu hasilnya. Mari kita cek apakah sesuai harapan. Kita lihat dari sini. Kita bagian Indra Jos modul 2. Track map hasil plot. Udah deh begini hasilnya. Begitu ya. Oke, terima kasih guys. Memang agak tidak simetris dengan tiap bulannya, cuman kayak ya udah. Semoga kalian bisa lebih bagus dan misalnya ini kan masih yang kayak basic, siapa tahu ada yang mau ditambahin kurang-kurang apa. Terima kasih kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi karena masih belajar. Kalau misalnya ada kesalahan bisa kabari saja lewat private atau lewat komen, tidak apa-apa. Kritik boleh, hujat no, anjay gitu. Udah sih guys, terima kasih banyak. Udah gitu aja sih, nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah. Berapa menit? 21 menit. Oke, dadah.